Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan soal untuk KSN bidang ekonomi tingkat kabupaten tahun 2020. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas nomor 21 sampai dengan nomor 25. Ya, kita mulai saja. Untuk nomor 21 ini soal tentang kegiatan manajemen. Nah, kegiatan manajemennya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kegiatan-kegiatannya yang ditanyakan. Berdasarkan kegiatan tersebut yang merupakan fungsi manajemen pengorganisasian adalah nomor. Nah, kita ingat kembali nih, fungsi manajemen yang paling sederhana itu dari GR theory, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi secara garis besar itu planning itu tahap perencanaan menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan organisasi yang akan dicapai atau dalam skop kegiatan, tujuan kegiatannya apa, terus kapan waktunya, anggarannya bagaimana. Ini tahap perencanaan, masih tahap perencanaan untuk menentukan kegiatan di masa yang akan datang, tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang, visi misi organisasi ke depan. Ini tahapan planning. Yang kedua, kalau planningnya sudah selesai, maka masuk ke tahap organizing. Nah, organizing ini bahasa mudahnya adalah pembagian tugas dan kewenangan. Pembagian tugas dan kewenangan. Panitianya siapa, yang bertanggung jawab, seksi acaranya siapa, bidang peralatannya siapa. Jadi ini berkaitan dengan teknis kerjanya. Nah, yang ketiga actuating. Actuating itu pelaksanaannya, melaksanakan apa yang direncanakan. Dan siapa saja yang melaksanakannya dalam yang tadi di tahap organizing, pengorganisasian. Dan controlling itu mengendalikan, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau dilihat dari sini, ini kita bahas satu-satu. Yang pertama, membagi tugas, wewenang, tanggung jawab orang yang bekerja dalam perusahaan. Berarti ini ruang lingkupnya perusahaan, berarti organisasinya. Nah, ini masuknya ke organizing. Ini betul ini pengorganisasian. Yang kedua, menyusun struktur organisasi perusahaan. Nah, kalau menyusun struktur organisasi perusahaan di dalamnya ini biasanya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan planningnya. Jadi yang bertanggung jawab di bagian, katakanlah di bagian produksi siapa, yang bertanggung jawab di bagian kepegawaian siapa, ini berkaitan dengan pembagian tugas. Jadi identik dengan pembagian tugas kalau struktur organisasi ini. Terus yang ketiga, mengambil keputusan tentang cara-cara bekerja yang akan dilaksanakan. Nah, kalau cara-cara bekerja berarti teknis ketika pembagian tugas dan bagaimana cara melaksanakan perencanaannya. Ini juga sama, masuknya ke organizing. Nah, yang keempat, sekarang mencapai sasaran sesuai dengan kebijakan. Nah, kalau mencapai sasaran, ini masuknya ke actuating. Terus berikutnya melakukan kegiatan yang telah ditetapkan. Melakukan kegiatan sama juga ini actuating. Jadi untuk nomor 21 ini kegiatan yang termasuk pengorganisasian adalah membagi tugas yang satu, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga mengambil keputusan cara-cara bekerja. Jadi jawaban yang betul adalah yang A. Ya, selanjutnya sekarang soal nomor 22. Nah, soal nomor 22 ini dalam bentuk bahasa Inggris kita lihat. Nah, soal nomor 22 ini ada tabel tentang data produksi dua jenis barang nih. Good A dan good X dan good Y nih. Ada barang X dan ada barang Y. Jumlah produksinya di tahun pertama dan tahun kedua. Dan harga di tahun pertama dan harga di tahun kedua. Nah, asumsi ini diasumsikan tahun pertama adalah sebagai tahun dasarnya. Jadi tahun pertama dijadikan sebagai dasarnya. Nah, yang ditanyakan adalah dari data di atas, yang ditanyakan adalah GDP real. The real GDP di tahun yang kedua. Di tahun kedua. Nah, tahun dasarnya adalah berarti tahun yang pertama. Nah, yang ditanyakan adalah GDP real. Nah, sebelum kita menghitung GDP real, kita bahas dulu materi tentang karakteristik GDP, perhitungan Gross Domestic Product. Itu kita mengenal ada
GDP nominal, ada GDP real, dan ada GDP deflator. Nah, ini sekarang kita bahas. GDP nominal yang pertama merupakan nilai dari total transaksi dari semua jenis barang yang diproduksi suatu negara. Nah, dengan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Nah, harga yang dipakai adalah harga yang berlaku di tahun yang berjalan, yang sekarang, yang ditanyakan, yang sedang dicari GDP-nya. Jadi harganya adalah harga yang sedang dicari GDP-nya. Terus berikutnya adalah GDP real. Nah, GDP real merupakan nilai dari total transaksi dari semua jenis barang yang diproduksi suatu negara dengan mengambil harga. Nah, ini bedanya di sini, mengambil harga pada tahun dasar. Kalau nominal, harganya adalah harga yang sekarang, yang berjalan, yang ditanyakan, yang lagi dihitung GDP-nya, GDP nominalnya. Nah, kalau GDP real dasarnya dari harga tahun dasar. Jadi ada istilah N dan ada istilah O. Nah, kalau yang GDP nominal, PN dikali dengan QN. Artinya harga sekarang, harga yang sedang dicari, dan kuantitas jumlah produksi yang sekarang, yang sedang kita cari GDP nominalnya. Nah, ini ada simbol sigma nih. Simbol sigma itu menunjukkan jumlah. Jadi kalau ada dua jenis barang, berarti jumlah dari P dikali Q untuk dua jenis barang ini. Jadi seluruh jenis barang. Terus kalau GDP real, di sini GDP real ini bedanya ini, harga yang dipakai adalah harga yang dijadikan tahun dasar. Sedangkan kuantitasnya adalah jumlah produksi yang sekarang, QN. Terus berikutnya GDP deflator nih. GDP deflator adalah GDP nominal dibagi dengan GDP real dikali 100%. Jadi kalau ingin mencari GDP deflator berarti harus dihitung dulu GDP nominal dan GDP realnya. Nah, untuk soal nomor 22 ini yang ditanyakan adalah berapa GDP realnya. Berarti harga yang dipakai adalah harga tahun dasar. Ya, kita kembali lagi ke soal. Kita lihat di sini. Yang dijadikan tahun dasar adalah tahun yang pertama. Nah, tahun yang pertama yang dijadikan dasar. Berarti harga yang dihitung nanti adalah harga di tahun yang pertama. Untuk barang X 50.000, untuk barang Y berarti 30.000. Nah, kuantitasnya berarti yang tahun kedua yang sekarang lagi dicari. Berarti ini kotak yang ini nih yang akan kita perhitungkan, dua jenis barang. Nah, untuk mempermudah perhitungan kita buat tabelnya. Tabelnya seperti ini. Barang X dan barang Y, perhitungannya. Berarti harga yang dipakai adalah harga tahun dasar yang dijadikan tahun dasar. Harga yang dijadikan tahun dasar adalah harga tahun pertama, yang 50.000, 30.000. Nah, jumlah produksinya yang diperhitungkan adalah yang tahun kedua yang sedang kita cari. Berarti untuk barang X 50.000 dikali 1.100 berarti 55.000. Untuk barang Y berarti 30.000 dikali 400, 30.000 dikali 400 berarti 12 juta. Oh, yang ini 55 juta, yang ini 12 juta. Nah, jumlah dari hasil perkalian dua jenis barang ini kalau dijumlahkan berarti sigma dari PO dikali dengan QN, nah jumlahnya 67 juta. Nah, berarti sekarang bisa dijawab nih bahwa GDP real kita, hasil perhitungan kita bahwa GDP realnya adalah 67 juta. Kita lihat di sini. Berarti jawabannya yang B, 67 juta. Berarti GDP realnya untuk data ini adalah 67 juta. Ya, untuk nomor 23 ternyata ini soalnya masih menggunakan data yang sama seperti nomor 22 tadi. Nah, dengan asumsi tahun pertama sebagai tahun dasar. Harganya tahun dasarnya di tahun pertama. Ini. Tapi yang ditanyakan adalah berapa nilai GDP deflatornya untuk tahun kedua. Nah, GDP deflator tadi diingat kembali nih materi di soal nomor berapa nih? Soal nomor 22 nih. Bahwa GDP deflator adalah GDP nominal dibagi dengan GDP real dikali 100%.
Nah, di nomor 22 sudah dibahas tadi bahwa GDP realnya adalah 67 juta. Yang harus kita cari sekarang adalah berapa GDP nominalnya. Nah, untuk GDP nominal, ini untuk GDP nominal berarti harga yang dijadikan perhitungan adalah bukan di harga tahun dasar, tetapi harga yang sekarang yang berjalan, yang sedang dicari berapa GDP-nya. Berarti harganya tahun kedua. Beda dengan tadi nomor 22, ini tahun pertama harganya 50.000, 30.000 yang dipakai. Nah, kalau sekarang yang digunakan adalah yang tahun kedua. Seperti tadi, kita buat tabel untuk mempermudah perhitungannya. Nah, ini PN dikali QN. Kalau tadi GDP real itu PO. PO itu harga di tahun dasar. Yang ini. Kalau sekarang harga di tahun yang sedang kita cari GDP-nya. Nah, untuk barang X berarti harga di tahun kedua dikalikan dengan jumlah produksi di tahun kedua juga 1.100, berarti 44 juta. Berikutnya barang Y. Nah, harganya di tahun kedua ini 100.000 dikali 400 nih, 400 tahun keduanya. Berarti 40 juta. Nah, berarti sigmanya nih, sigma dari GDP nominal itu jumlah dua jenis barang, hasil perkaliannya berarti 84 juta. Nah, ini GDP nominalnya. Berarti GDP nominalnya adalah 84 juta. Kalau GDP nominal sudah diketahui, GDP real tadi sudah diketahui, maka bisa dicari berapa GDP deflatornya. GDP deflator itu GDP nominal dibagi dengan GDP real. Nah, GDP nominal tadi sudah dihitung. Rumusnya seperti ini. Berarti 84 juta dibagi dengan GDP real. Nah, GDP real itu yang tadi dari nomor 22, 67 juta dikali 100%. Maka GDP deflatornya adalah 125,37%. Jadi jawabannya yang nomor 23 adalah yang C. Nomor 24. Nah, nomor 24 ini diilustrasikan ada di negara Pandawa pada tahun 2019 diperoleh informasi sebagai berikut. Ini di anggaran pemerintahan, di anggaran pemerintahnya APBN 1.800 triliun. Kalau anggaran pemerintah di APBN berarti penerimaannya 1.800, pengeluarannya bisa diasumsikan 1.800 juga. Tapi ini belum diketahui nih, apakah APBN-nya menggunakan sistem defisit atau surplus atau berimbang justru. Kalau berimbang berarti pengeluaran dan penerimaannya sama pengeluarannya. Tapi kalau defisit berarti pengeluarannya lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan. Di anggaran pemerintah di sini belum diketahui bagaimana kebijakannya. Pendapatan bunga di sini diketahui, seluruh gaji baik pemerintah swasta, tingkat konsumsi. Ini semuanya menunjukkan komponen-komponen perhitungan mencari pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional suatu negara dapat dihitung berdasarkan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Nah, berdasarkan data tersebut, nilai pendapatan nasional negara Pandawa itu sebesar. Nah, ini yang ditanyakan tidak mengarah ke menggunakan perhitungan yang mana. Apakah menggunakan pendekatan produksi, pendapatan, dan atau pengeluaran. Tapi kalau dilihat dari yang diketahuinya, ini mengarahnya ke pendekatan pendapatan dan pengeluaran. Karena komponennya ada di sini. Sedangkan produksi tidak diketahui. Berarti kita fokus ke bagaimana menghitung pendapatan dengan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Ya, diingat lagi materi perhitungan pendapatan nasional. Pertama, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan menghitung jumlah pendapatan nasional, simbolnya Y. Rumusnya adalah R ditambah W ditambah I ditambah P, atau R ini rent, sewa. Nah, sewa nih 750 triliun. W itu wages, gaji, upah. Nah, di sini sudah ada 5.670. I itu interest. Interest itu pendapatan bunga. Di sini 600 triliun sudah ada. Dan P itu profit. Profit itu yang mana nah? Laba perusahaan 2.200 sudah ada. Nah, kalau kita coba hitung
Berarti Y-nya 9.220 triliun. Berarti ini satuannya triliun. Nah, sementara pendekatan pendapatan kita sudah bisa menghitungnya berapa Y-nya. Yang kedua, kalau menggunakan pendekatan pengeluaran. Kalau menggunakan pendekatan pengeluaran, nah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dengan ekspor neto atau transaksi luar negerinya. Neto ekspor dikurangi dengan impor. C itu konsumsi masyarakat, tingkat konsumsi. Nah, ini sudah ada nih, 6.000 triliun. Investasi. Nah, investasi sudah ada nih, 1.570 triliun. Pengeluaran pemerintah. Nah, kalau untuk pengeluaran pemerintah, ini belum bisa dipastikan nih anggaran APBN-nya. Kalau APBN-nya berimbang di 1.800 bisa menunjukkan pengeluaran pemerintah. Tapi ini belum ada. Kalau defisit ini beda lagi. Belum tentu ini. Tapi kita asumsikan ini anggarannya berimbang. Ini berarti pengeluaran pemerintah 1.800. Walaupun belum bisa dipastikan. Kita masukkan saja ke perhitungannya. Terus ekspor dikurangi impor atau ekspor bersih 150 triliun kita masukkan. Berarti Y-nya 9.520. Kalau pendekatan produksi, nah rumusnya seperti ini. Karena datanya tidak ada, berarti tidak bisa dihitung. Nah, kalau dilihat dari sebentar. Kalau lihat dari soal ini nomor 24, maka jawabannya ini pendapatan yang paling tepat itu yang 9.220. Walaupun yang 9.520 mungkin saja. Tapi keterangan di soalnya tidak kuat. Jadi nomor 24 itu jawabannya cenderung ke mencari pendapatan dengan pendekatan penerimaan atau pendapatan. Itu 9.220 triliun. Jadi jawabannya yang C untuk nomor 24. Selanjutnya nomor 25 ini soal tentang ketenagakerjaan. Ini diketahui data penduduk suatu negara, ada jumlah penduduk, ada ini jumlah penduduk totalnya, jumlah penduduk usia kerja, jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran. Nah, berdasarkan data tersebut, berikut ini adalah pernyataan yang tidak benar. Tingkat partisipasi, tingkat pengangguran, jumlah penduduk usia non-produktif, rasio ketergantungan. Nah, ini berarti kita harus menghitung seluruh rasio-rasio perhitungan dalam ketenagakerjaan, kependudukan di sini. Ya, kita bahas satu-satu nih untuk menguji apakah yang option A betul atau tidak. Kita cari yang salahnya berarti. Sebab yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak benar. Ya, kita hitung satu-satu. Pertama, tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi angkatan kerja dihitung dengan cara jumlah angkatan kerja. Nah, angkatan kerja di sini ada 102 juta dibagi dengan jumlah usia kerja. Nah, jumlah usia kerja sudah ada 120 juta. Nah, kalau dimasukkan ke rumus perhitungannya, berarti 102 juta dibagi 120 juta kali 100%, berarti 85%. Nah, yang A berarti betul. Yang A adalah pernyataan yang betul. Kita cari yang salahnya. Lanjutkan sekarang. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran itu jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%. Nah, jumlah pengangguran, mana jumlah pengangguran? Nah, 25,5 juta jiwa. Terus angkatan kerjanya 102 juta jiwa. Kalau dimasukkan ke perhitungannya dikali 100%, berarti 25% nih tingkat penganggurannya. Ya, B itu juga pernyataan yang benar. Terus yang C sekarang, jumlah penduduk usia non produktif. Nah, untuk menghitung jumlah penduduk usia non produktif, berarti jumlah penduduk dikurangi dengan jumlah penduduk usia kerja. Jumlah penduduk total dikurangi dengan jumlah penduduk usia kerja. Nih sudah ada nih. Jumlah penduduknya 210 juta, jumlah penduduk usia kerjanya 120 juta, berarti 90 juta. Nah, yang C juga betul, 90 juta jiwa usia penduduk, jumlah penduduk usia non produktifnya. Terus yang D, rasio ketergantungan 85%. Nah, untuk mencari tingkat ketergantungan atau rasio ketergantungan itu diperoleh dari jumlah penduduk non produktif dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja. Nah, yang non produktif tadi sudah kita hitung 90 juta. Jumlah penduduk usia kerjanya 120 juta. Kalau dimasukkan ke perhitungannya
Jika 100% berarti 75%. Jadi rasio ketergantungannya itu 75%. Nah, yang D nih yang salah. Pernyataan yang tidak benar. Berarti dari sini saja sudah kelihatan bahwa jawabannya yang D. Nah, yang E, kita pastikan ini harus benar nih. Setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 75 orang penduduk usia non produktif. Nah, ini bisa dilihat dari rasio ketergantungan 75%. Artinya 75% ini setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 75 orang penduduk usia non produktif. Berarti yang E itu jawaban yang benarnya. Jadi yang E itu pernyataan benar. Nah, pernyataan yang salahnya adalah yang D. Berarti jawaban nomor 25 adalah yang D, rasio ketergantungan sebesar 85%. Seharusnya 75%. Ya, demikian pembahasan soal untuk soal KSN tingkat kabupaten dan ekonomi tahun 2020 nomor 21 sampai dengan nomor 25. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.